Yang selanjutnya adalah di sini ada beberapa transaksi-transaksi. Yang pertama ada transaksi tanggal 2 Januari adalah berupa purchase pembelian. Jadi kita langsung masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Di sini suppliernya adalah Pomelo. Due date-nya adalah 2 Januari 2019. Purchase nomor purchase-nya adalah P19001. Dan nomor invoice-nya PO 19001. PO-nya 19001, kemudian terms-nya ada di event of day, due date, email. Kemudian di sini keterangannya adalah exclude 10% PATP tidak ikut dengan teks. Langsung masukkan jumlahnya yaitu sebanyak 5 buah EF dengan harga 1849. Jika tidak ada totalnya sekian 869 itu juga 369. Itu jobnya adalah PD dengan teksnya kemudian ada 10 unit SW harga per unitnya 800. Dengan jobnya juga PD, kemudian teksnya VAT. Nah, kemudian di sini ada kategorinya digital. Ini ada, kita cek untuk jumlahnya trade creditorsnya setelah itu kita klik OK, kita record. Setelah itu pada tanggal 6 Januari, please purchase service tempat hari from store supplies. Data subject supplier invoice. Oke, di sini ada service. Jika service maka susu matahari dari purchase. Tapi di sini kan service, maka untuk layout perlu kita ganti ke bagian service. Nah, sudah, kemudian untuk suppliernya adalah dari matahari. Matahari sudah. Untuk termsnya di sini adalah total COD termsnya adalah COD. Kita klik OK. Kemudian untuk purchase-nya di sini kita masukkan purchase-nya adalah P19002. Kemudian untuk supplier invoice-nya adalah MA 19001. Nah, setelah itu di sini ada keterangan bahwa include 10% VAT atau include pajaknya. Berarti ini kita centang. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian deskripsi bahwa di sini adalah purchase service. Purchase service. Oke, setelah purchase service, kemudian purchase service, kemudian di sini asumsinya adalah 800 store supplies 800. Kemudian untuk amalnya temannya adalah sebesar 28,71 SF. Kategori Nikika. Taksnya adalah perlu diganti bahwa taksnya IT. Nah, itu di sini kategori kita perlu ubah ke Nikika. Di sini ada dikarenakan rate-nya itu karena ini bukan menggunakan rupiah, maka kita perlu ubah rate-nya ke tanggal 6 Januari ini, di mana rate-nya $1 itu senilai 10.000 sekian. Perlu kita ganti pada bagian rate SCD, dimasukkan yaitu sebesar 10.530,51. 10,51. Oke. Nah, setelah sudah, maka cek ulang input dengan teks COD. Nah, ini bedanya belum ubah, harusnya bulan 1 tanggal 6. Ini karena bulan 1 2019 supaya invoice-nya COD tanggal 28,71. Kemudian kalau sudah kita record. Kemudian ada
Coba kita cek dulu. Kita cek dulu jurnalnya ya, tadi belum dicek. Jurnalnya coba dicek. Trade Creditors SGD 26,10, ekstensinya 274, 271, 271, Oke, setelah itu kita klik OK. Silahkan saja karena ini udah sesuai. Terus, nah setelah itu di tanggal yang sama itu ada pembayaran kepada Matahari cash dengan SGD, di mana ini melunasi untuk bill tanggal 31 dan juga tanggal 6 hari itu juga. Kita masuk ke bagian pay bills. Kemudian di sini supaya Matahari, otomatis di sini sudah terganti menjadi cash SGD. Ceknya nomornya adalah di 1900 dengan tanggalnya adalah tanggal 6 Januari 2019. Uangnya senilai 303,71. Di sini ada dua ya, tanggal 1 dan juga tanggal 6 bulan 12. Oke, sorry, saya mau menunjukkan ya. Harusnya itu tanggal akhir saldo Luis. Karena tadi ada kesalahan ya, coba saya kembali di purchase registernya. Bagian pemilu juga yang pertama, itu kan di sini tanggal due date-nya adalah tanggal 2 bulan 1 sebenarnya. Nah, ini karena salah tanggal jadi saya ubah dulu bulan, kalau di saya itu bulan dulu baru tanggal baru tahun. Setelah itu oke. Nah, ini sudah terbarui. Yang Matahari pun juga begitu, tadi ada di bulan 1 tanggal 6 gitu. Bulan 1 tanggal 6 juga. Bulan 1 tanggal 6 2017. Oke, klik oke. Nah, sudah. Kemudian di close. Tadi ada kesalahan, saya minta tanda tangan. Di tanggal 6 Januari juga itu ada pembayaran kepada Matahari, di mana kita berarti membayar. Matahari ceknya adalah nomor di 1900001 dengan tanggalnya sama, itu bulan 1 tanggal 6 2000. Namanya 303,71. Dia di sini, nah ini ada transaksi tanggal 31 bulan 12 dan tanggal 6 bulan 1. Diskonnya tidak ada. Kemudian tanggal 31 senilai 275, sedangkan tanggal 6 adalah 28,71. Sudah. Kemudian di sini juga perlu disesuaikan untuk rate-nya karena per tanggal itu berubah, yaitu 10.532,51. Oke. Setelah sudah, coba terus oke. Kemudian kita cek dulu jurnalnya adalah cash SJD 303, cash SJD exchange trade creditor 275, SJD exchange dilakukan sebelum sesuai. Tidak masuk. Dicek lagi. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah sesuai, klik OK, kemudian di sudah di record. Nah, selanjutnya adalah ke transaksi yang ketiga, yaitu 3 unit of spot return intermediately applied nah return debit. Selanjutnya ada return ke Pomelo. Jadi kita masuk ke enter purchase lagi, terus di sini juga adalah Pomelo dengan nomor purchase-nya DN 1901 dengan tanggal 1 tanggal 7. Supplier invoice-nya PO 190001. Kemudian di sini net terms-nya belum berubah, terms-nya ada samakan dengan yang waktu kita beli, yang given day, due day-nya belum. Kemudian di sini tidak exclude tidak ikut dengan tax-nya. Nah, dibeli adalah kita belum berubah, lewatnya ke item. Oke. Bill-nya adalah yang di passing date-nya. Kemudian di sini bill titipan rating maka dituliskan jelas. Itu nomornya SW dengan harganya 842 per unit. Nanti jamnya PD, taxnya VNP itu. Kemudian kategorinya jika tidak.
Return 3 unit 142.500 unit exclude 10% tax untuk pemilu BO supplier job ID jalan purchase return pemilu kategori CKD only purchase return. Nah, itu setelah itu bisa di belum cek dulu jurnalnya cuma saya sudah trade creditorsnya di kredit lah sudah sesuai kita bisa klik oke kemudian di record itu sudah kemudian kan tadi sudah namun di sini belum selesai kita belum bentuknya klik cancel di tanggal sama itu di bagian register nah ini muncul pemilihan tadi sudah kita masukkan kita masuk ke apply to purchase di sini ID-nya adalah UTN 19001 for date-nya adalah tanggal 7 bulan Januari 2019 Januari 2017 debit amount-nya sekian kita taruh di yang transaksi tanggal 2 ini. Nah setelah itu coba dicek dulu jurnalnya net creditorsnya 270 2780 250 sudah. Oke. Setelah itu kita langsung di kok push. Nah sudah. Untuk transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2019 sold the following items to Jet Fashion, ada penjualan kepada Jet Fashion, maka kita masukkan ke bagian sales, enter sales untuk penjualan. Setelah itu masukkan untuk nama Jet Fashion. Nah, ini untuk termsnya adalah net 10 after EOM. Perlu kita ganti day open after EOM. Manage today-nya adalah 10. Nah, ini sudah tambah net 10 after EOM. Untuk invoice-nya, nomor invoice-nya adalah 1900. Tanggalnya adalah 1 Januari 2012. Tanggal 12 Januari 2019, customer PO-nya adalah CF 19001. Kemudian di sini ada keterangan exclude text, berarti ini tidak perlu dicentang ya. Kemudian langsung dimasukkan, oh ya ini masih layoutnya adalah service, kita buka ke item. Dan setelah itu untuk customer PO-nya perlu diisi kembali. 19001. Yang pertama ada 10 unit. 10 unit, item numbernya EF. Reservation dengan harga 194,19. 194,19 per unit, jobnya adalah PT, taxnya VAT. Kemudian yang kedua ada 7 unit. Fashion apparel EF, FA dengan harga per unitnya adalah 180,14 dengan jobnya juga PT, taxnya VAT. Kemudian yang ketiga ada 20 unit Sportwear SW dengan harga per unitnya adalah 99,69, jobnya juga PT dengan tax VAT. Dan di sini ada salesperson-nya Kai. Kemudian ada kategorinya adalah YGK. Kemudian karena ini adalah USD maka Singapura dolar, maka kita perlu merubah SGD-nya, di mana untuk rate 1 USD adalah 1 SGD adalah sebesar 10.417,56. Oke. Jadi fashion dengan rate 10 after EOM tanggal 12 bulan 1 2019, 10 unit EF dengan harga 194, PT FA Fashion Apparel 107 180,14, 20 SW 99,69. Oke, sudah. Kemudian kita lihat dulu untuk jurnalnya. Untuk jurnalnya adalah trade debtors 5196,68, excellent 94131 97 5413 173 5196. Oke, setelah itu bisa klik oke karena sudah sesuai ini, kemudian di record. Nah, setelah itu untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Januari sama-sama penjualan, tetapi ini merupakan service, maka diubah untuk layoutnya balik ke service. Customernya adalah Bonito. Bonito dengan termsnya adalah COD. Oke, dengan invoice-nya
invoice 19.0002 9.0002 dengan tanggalnya adalah tanggal 15, customer PO nya PO 19.00. Ya, kemudian untuk deskripsinya ini adalah sell service profession service profession. Oke. Kemudian untuk ini akhirnya adalah akunnya 4800 for amountnya 274,57 jawabnya SP. Oh, include text, kita perlu centang untuk include text. Include text 10% COD dan info just delivered job SP yang sudah harus kategori SPY teksnya kreatif. Misal perusahaannya Arnold, kategorinya SPY. Sesuai body definition bawah aja 8.000 174 57 10% VAT include COD terms just delivered job SP 100% SP. Oh ya, rate kita perlu mengubah rate-nya. Rate-nya adalah sebesar 14, 14.146. Oke, kita cek dulu untuk jurnal. Jurnalnya adalah terusnya USD 2461 35 2495 353 Oke, udah sesuai, klik oke, kemudian di record karena sudah. Kemudian selanjutnya di sini belum selesai, ada full payment, ada pembayaran. Maka kan ada pembayaran, kita cancel di sini, kita ke receive payment. Nah, ini masukin saja untuk customer-nya itu. Nah, di sini penerimaannya deposit to bank USD, kita perlu ganti ke bank USD. Account bank USD sudah sesuai bank USD. Kemudian ID-nya R19001. Tanggalnya adalah Januari tanggal 15 2019. 15 Januari 2019. Amount receive 274,57. Ini kita taruh di yang transaksi ini. Nah, udah. Kita perlu ubah rate-nya juga lagi. 14.146. Kemudian kita cek untuk jurnalnya adalah USD. Oke, sudah kita cek lagi. Trade debtors USD 274. Oke, sudah sesuai, kita klik oke, kemudian ini itu sudah di record. Selanjutnya ada di tanggal 18 Januari. Yang selanjutnya adalah transaksi tanggal 18 Januari, di mana ada retur dari Jet Division. Yang transaksi tanggal 12 ini ada retur, maka kita perlu memasukkannya ke enter sales. Kemudian di bagian customer ini Jet Division. Jet Division ini untuk termsnya ini kita samakan dengan yang soal sebelumnya tanggal 12 ini. Kemudian untuk invoice-nya adalah CN 19001 tanggal 16 untuk customer PO-nya di sini CF 19001. Nah, setelah itu backup untuk teks, kemudian di sini deskripsinya kita tulis discount given. Discount given.
Oke, setelah itu untuk ACC-nya ini ada 5 akunnya 5. Oke, 53000. Untuk amount-nya ada di 9969 karena ini diskon jadi kita tuliskan minus minus 99 jobnya adalah bisa diskon job SV kategori YGK. Kemudian ini selnya diubah menjadi sel diskon jadi vision jangan coba 100% kai. Kemudian oh ya ini rednya perlu diubah ke angka pada tanggal ini adalah 10.461 10.461,79. setelah sudah gitu oke 10.461,79 oke. Retur diskon given itu credit not to jadi VCS diskon. Oh, ada given diskon jadi ini tadi memang bukan return tetapi ada diskon. Sudah, kita cek dulu untuk jurnalnya. Jurnalnya ada trade debtors SGD 90,69, kemudian ini ada yang dalam rupiahnya sekitar 1.042.13 diskon given di debitnya adalah pemberian diskon sebesar 99,69. Klik oke jika sudah bisa kita record. Nah, setelah itu di sini belum selesai ada immediately apply the return credit notes to trade debtors balance for bill on. Ini artinya adalah dan mengurangi kreditnya. Kita masuk ke receive payment-nya. Sales register di return and credit. Nah, ini sudah ada 99,69 kita klik, kemudian di sini bisa di bagian yang itu bukan di apply to sell. Ini ID-nya adalah CN 19001. Kemudian untuk tanggalnya 18 Januari 2019. 12 Januari. Ininya kredit mallnya 66,69. Benar kita taruh di yang transaksi tanggal 12 Januari di sini. Kemudian untuk rate-nya ini adalah kita juga perlu ubah di 10.461,79. Oke, ini sudah gain loss 0. Setelah itu bisa kita record. Sudah semua. Oke, kita record. Nah, terus masuk ke transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 25 Januari. You spend money transfer dari Singapura, SGD Singapura, from bank ETR to cash SGD. Dari bank ke cash SGD, kita masuknya ke banking, bagian spend money, kemudian sini cash ETR. Mana ya bank ETR ini kita ubah ke bank ETR. Ininya itu from bank ETR, akunnya ini adalah bank ETR. Kemudian yang ini yang perlu kita ubah ke SGD. This currency. Ininya perlu dirubah ke SGD dengan rate-nya 10.415,13. 10.415,13 kita klik oke. Sudah, kemudian cek data ini. Nomor ceknya adalah nomor cek D19002 dengan tanggalnya adalah Januari tanggal 25. Amount-nya senilai 303,71. Kemudian untuk memonya kita tulis transfer to cash SGD. Transfer from bank IDR to cash SGD. Kemudian bagian ini pokoknya adalah cash SGD. 12130 10140 bank IDR berubah 12130
SJD senilai 103. Jawabnya kategori nggak ada, memonya nggak ada, langsung ke kategorinya adalah JKT. Sudah masuk semua. Untuk yang ini adalah Bank IDR. Bank IDR. Sekarang Bank IDR. Taksnya ini perlu dicatat. Case SJD. Itu case SJD. Maka 1 dan 3 cek 1 dan 1. Baru JKT red 10 ke 15 13. Jadi 10 ke 15. Oke, setelah sudah kemudian kita cek R, Bank IDR 303,71 dan rupiah pada 3.182. Case SJD-nya bertambah di 303,71. Setelah itu kita klik OK dan kemudian di record. Setelah itu kita cancel. Di tanggal 29 Januari receive money for total 534 tuh Bank IDR dan interest income. Interest income ini kita masuknya ke receive money. Receive money. Jadi account-nya ini adalah for total tuh Bank IDR, Bank IDR. Bank IDR account. Bayar ID-nya adalah R 19002. Date-nya tanggal 91 tanggal 29 2019. 9 dan 2015. Kemudian di bagian amount adalah senilai 530. 530. Kemudian payment metode tidak ada. Di sini memangnya kita tulis receive money or interest dia juga menentukan for as interest income bank charges. Oke, nanti kita masukkan akunnya. Yang pertama ada 1214 for interest income-nya dulu, lepas serah. Interest income sebesar 534 551 ribu. Kemudian untuk job dan lain-lain yang tidak perlu diisi. Kemudian bagian ini adalah 12140 Bank IDR. Ini sudah otomatis terisi minus 17 ribu ya. Money for total 534 untuk Bank IDR akan 1210 for 551. Terus income akannya ini 17 ribu. Kemudian bank charge account Pak Lero, dan di sini itu adalah bank charge account-nya yang dikurangi 17 itu 91200. Bank charge-nya yang 17.000. Kemudian untuk ID sudah, kategorinya JKT. Untuk akun yang di atas adalah Bank IDR 2140 benar sudah. Kemudian setelah sudah selesai, nanti JKT kategori sudah, kita cek Ctrl R. Receive money for interest income. Saldo banknya bertambah di 534.000, interest income 551, kemudian bank interest kita punya bank ada 17.000. Oke, kita record. Oke, kita cancel. Selanjutnya